Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat berbagi ilmu tentang software SPSS. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mereview kembali materi di minggu lalu sedikit tentang cara membuat graf atau tabel atau bar chart. Kemudian kita juga akan sedikit eh, serempet-serempet tentang kisi-kisi UTS yang akan minggu depan dilaksanakan. Kemudian kita juga akan mencoba nanti software SPSS bagaimana caranya mengimport data dan juga bagaimana caranya menyimpan data dan juga hasil uji analisis. Baik, karena hal tersebut juga akan keluar pada saat UTS. Baik, kita langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita buka dulu SPSS. Tunggu sebentar, saya akan share screen. Baik, sudah tampak ya di layar software SPSS-nya. Baik, kali ini kita akan mencoba mengimport data yang sebelumnya sudah pernah kita masukkan datanya atau sudah pernah kita beri label, sudah pernah kita berikan value sebelumnya. Baik, caranya adalah kalau dulu kita sudah pernah ya menyimpan, sekarang kita coba akan import datanya lagi. Ya, misalnya mau kita tambahkan membuat tabel atau bar chart. Caranya yang pertama adalah kita klik file, diperhatikan ya karena ini akan keluar di dalam UTS. Kemudian kita open. Nah, kita bisa di sini muncul ada data, sintak, output, dan script. Nah, kalau kita mau menginput data yang sebelumnya sudah kita berikan value, kita sudah berikan label. Nah, kita bisa klik yang data. Tapi kalau kita mau melihat output atau hasil uji analisis, maka kita klik yang output. Nah, sekarang kita membuka datanya yang sudah kita beri label dan value sebelumnya. Kita klik data. Nah, ini adalah yang sebelumnya sudah saya save atau saya beri label atau di value. Kita open. Kita klik dulu sampai berwarna kuning baru kita open. Nah, maka dia akan muncul. Kita share screen ulang. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini adalah data yang sudah di-coding, ada variabel pendidikan, pekerjaan, paritas, jumlah kunjungan bayi, pengetahuan, dan umur. Nah, di sini di pada data view muncul ya semua variabel. Nah, ingat ini akan muncul juga pada saat UTS. Ingat, data view itu memunculkan variabel yang sudah di-coding maupun yang berbentuk skor. Ya, seperti pengetahuan ini bentuknya skor, belum di-coding. Sedangkan variabel view ya, ini berisi nama, tipenya apa, width-nya, desimalnya, dan label. Kalau di sini disingkat, misalnya pendidikan, pen sampai D-nya saja, kemudian di sini boleh diperpanjang lagi. Ya, itu gunanya label. Kemudian ada value, kita memberikan nama pada tiap-tiap kode di data view. Nah, jadi jangan lupa ini juga akan muncul dalam UTS bahwa label dan value itu kita berikan uh, pada dialog variable view. Baik, kemudian ini sudah muncul, kita akan mereview kembali materi di minggu lalu. Bagaimana caranya membuat bar chart. Baik, kita coba ya. Yang diklik adalah analyze, descriptive statistik, kemudian frekuensinya kita pilih,
Nah, kita pindahkan yang sudah di coding tadi. Ada pendidikan, kita pindahkan dengan anak panah ke kolom yang satunya lagi. Kita pindahkan, pekerjaan juga sama, kita pindahkan dengan anak panah. Anak keberapanya kita juga pindahkan, dan umur tadi. Nah, ini bisa kita, kalau kita mau bentuk bar chart, kita tinggal pilih di sini. Kita pilih yang chartnya. Nah, ini kan belum dipilih ya kalau kita klik yang non ini. Nah, nanti kita mau pilihnya dia bentuknya seperti apa. Apa dia tabel, batangan, maka dia akan keluar seperti ini. Bar chart kita pilih. Kalau kita maunya dia bentuk batangan. Tapi kalau kita maunya bentuknya pie chart, dia lingkaran begitu ya. Nah, bisa kita pilih pie chart. Kita coba. Kita coba yang bar chart. Kita tinggal pilih ya. Nah, di sini juga bisa chart value-nya kita yang mau keluarnya yang mana? Mau keluarnya dia jumlah proporsinya atau presentasenya. Itu bisa. Nah, biasanya kita klik yang frekuensi ya. Boleh. Mau pilih yang presentase juga boleh. Kita tinggal continue dan kita OK. Klik OK. Maka dia akan keluar setnya. Saya stop share dulu, jadi supaya terlihat. Sebentar. Tunggu sebentar nih, masih loading. Nah, sebentar. Sekarang sudah tidak loading lagi. Saya akan share screen. Nah, begini nggih tampilannya tadi setelah kita klik yang bar chart. Dia akan berupa batangan dan dia memperlihatkan jumlah frekuensinya atau proporsinya. Ya, di sini untuk variabel pendidikan, ada variabel pekerjaan dan paritas. Nah, kalau kita mau lihat dia dalam bentuk pie chart, ya bisa kita coba sekarang. Caranya sama seperti yang tadi. Kita tinggal analyze, descriptive statistik, kita pilih yang frekuensi. Nah, kita klik chart, kita pilih yang pie chart. Frekuensi kita klik. Mau presentase juga boleh. Boleh sekarang presentase mungkin kita coba. Continue dan oke. Okay. Kita tunggu ya, masih loading dia. Nah, dia akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tapi bedanya dengan yang tadi ini adalah presentasenya yang keluar, bukan frekuensinya. Ya, seperti ini dia keluarnya. Baik. Ya, ini juga akan keluar cara ini di UTS. Baik. Kita udah review nih materi yang minggu lalu. Sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya menyimpan file data yang ada di variable view di sini ya. Jadi kita kalau ada kesalahan pada saat analisis kita tidak ulang lagi memberikan label, memberikan value itu kan wah ini karena masih sedikit variabelnya. Kalau ada puluhan variabel itu akan susah sekali. Baik, sekarang kita coba caranya menyimpan data. Data dulu ya Bapak Ibu, bukan hasil. Perhatikan karena ini akan keluar di dalam TS. File, kita tinggal save as seperti biasanya. Nah, kalau dia tampilannya seperti ini, ya Bapak Ibu, nih dia belakangnya ada tulisan soft, ya, atau SPSS statistik. Nah, maka yang disimpan adalah ini, ya, yang data yang sudah diberi label dan value. Kita tinggal save di mana kita ingin save. Ya,
Boleh, di mana aja kita ingin save, silakan. Ya, nanti pilih di sini ya, Bapak Ibu di tempatnya. Kalau saya sudah fix di sini, tinggal save. Ya, maka itu sudah tersave. Ya, ini buktinya di sini namanya sudah berubah ya. Kemudian, kalau kita mau menyimpan hasil analisanya bagaimana? Yang ini. Ya, caranya adalah kita mau menyimpan outputnya. Ini akan keluar juga di dalam UTS. Kita tinggal klik file, kita save as lagi. Nah, maka dia tampilannya adalah output seperti ini. Pasti. Kita tinggal kasih nama. DC1. Nah, ya maka yang disimpan adalah hasil atau output dalam bentuk seperti ini nanti. Ya, bukan dalam bentuk Word. Ya, dan file ini pun hanya bisa dibuka kalau eh, di laptop Bapak Ibu itu ada SPSS-nya. Jadi hanya bisa dibuka eh, di software SPSS. Nah, kita tinggal klik save setelah kita beri nama. Save. Maka dia langsung berubah namanya. Ini artinya udah tersave. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau save filenya dalam bentuk Word? Outputnya mau kita bentuk Word. Filenya Word. Caranya adalah, ini juga akan keluar di dalam UTS ya. Caranya adalah tinggal klik file. Mohon maaf, caranya kita gini dulu. Kita klik nih ya, Bapak Ibu ya, di layar terlihat ya, ada tulisan output di sini. Kita klik dulu nih yang output. Maka semua akan berwarna kuning. Semuanya pasti berwarna kuning. Kita klik sekali aja, warna kuning. Setelah tulisannya berwarna kuning semua, baru kita klik file. Klik file, baru kita pilih yang export. Nah, nanti file kita akan terbaca dalam bentuk atau tersimpan dalam bentuk Word. Sehingga bisa kita lampirkan pada skripsi. Export. Nah, kalau sudah dia akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di kotak dialog ini, ya kita boleh pilih atau kita mau tentukan dia mau disimpan di mana. Kita tinggal browse aja. Klik browse, baru kita kasih namanya. Nah, kita berikan nama, misalnya namanya adalah hasil uji analisa data DC1. Nah, ini kan ya save as, tipenya adalah Word. Nah, ini pasti nanti kita gampang bukanya, meskipun kita nggak punya misalnya aplikasi SPSS di laptop, ini bisa terbuka. Ini tinggal di save, Bapak Ibu, kalau tempatnya udah sesuai ya, sama yang kita inginkan, baru kita klik OK. Nah, dia akan mengekspor file kita. Nah, ini sudah selesai. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Sebentar, saya stop share dulu. Kita cari dulu. Nah, tampilannya saya akan share sekarang. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya nanti. Sesudah kita save dalam bentuk Word. Nah, ini yang bar chart ya. Dalam bentuk batang. Yang kita klik tadi adalah jumlahnya ya. Kita mau lihat jumlahnya. Kemudian ada yang dalam bentuk pie chart. Ini tersimpan semua pasti. Nah, seperti ini. Ini pie chart nih. Tapi tadi kita kliknya frekuensinya ini ya. Nah, sudah. Mudah-mudahan masih ingat ya. Dan bisa diaplikasikan nanti di software SPSS Bapak Ibu ya. Nah, mungkin coba kita ulang bagian simpen
dalam bentuk Word-nya. Caranya tadi yang pertama adalah klik output-nya dulu di sini. Klik tulisan output sehingga semua tulisan terbold kuning. Kalau sudah terbold kuning, baru kita klik file dan export. Nah, maka nanti kita tinggal tentukan mau mau kita simpan di mana. Di browse, tinggal kita, ini sudah ya, save as tipenya sudah Word, dan tinggal diberikan nama, baru di save. Nah, mudah bukan Bapak Ibu ya? Pakai SPSS. Baik, materi SPSS kita hari ini memang materi dasar, karena nanti kalau kita memperdalamnya itu di mata kuliah biostatistik. Ya, kalau yang kebidanan masih bertemu dengan saya di mata kuliah biostatistik. Nanti kita akan memperdalam bagaimana penggunaan si software SPSS ini. Nah, kalau di MK komputer memang hanya dasarnya saja. Baik, kita balik lagi ke kisi-kisi ya. Kisi-kisi UTS itu seputaran PowerPoint, slide pertemuan pertama saya, itu banyak yang keluar dari situ. Apa itu SPSS, apa itu manfaatnya SPSS, kemudian jenis atau skala data itu akan keluar, kemudian juga bagaimana caranya menyimpan file, bagaimana caranya membuat eh, tabel atau bar chart dan pie chart, ya itu seputar itu, kisi-kisi dari saya. Baik, semoga lancar untuk UTS minggu depan. Um, Sekian materi pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Terima kasih.